Pemirsa, sektor retail menjadi salah satu sektor usaha yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Bahkan dari tahun 2020 hingga pertengahan 2021, sudah ada 1.500 toko swalayan yang harus tutup usaha karena tidak kuat menanggung beban biaya sewa dan operasional toko. Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 1,5 tahun di tanah air telah meluluhlantahkan berbagai sektor usaha dan perekonomian. Bahkan Indonesia turut merasakan jurang krisis ekonomi karena mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dalam 2 kuartal berturut-turut. Dan salah satu sektor usaha yang paling terdampak adalah sektor retail. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia menyebutkan banyak toko retail tutup akibat kehilangan omset dan tidak mampu mengimbangi antara biaya operasional dengan pendapatan. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat hingga pandemi yang masih belum terkendali menjadi penyebab banyak toko retail bangkrut. Pada tahun 2020 terdapat sekitar 1.300 toko swalayan yang tutup di seluruh Indonesia. Kemudian berlanjut di semester 1 tahun 2021, ada sekitar 200 toko yang tutup. Aprindo pun berharap sektor retail bisa menjadi bagian dari sektor prioritas pemerintah dalam kebijakan penanganan COVID-19. Apalagi sektor retail modern merupakan pendorong konsumsi rumah tangga di tanah air yang ikut berkontribusi terhadap ekonomi nasional sekitar 57,6%. Saat ini sektor retail memang tidak masuk dalam sektor prioritas sehingga belum bisa mendapatkan fasilitas restrukturisasi kredit. Selain itu, Aprindo juga meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan waralaba sebagai syarat pengembangan retail modern, sebab pelaku usaha kesulitan mencari pewaralaba. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di sesi pertama kali ini sudah bergabung via Zoom dengan Bapak Roy Nicholas Mandey, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau Aprindo. Selamat pagi, Pak Roy. Selamat pagi, Mas Fajar. Apa kabar, Pak Roy? Salam sehat ya. Sehat, salam sehat juga. Luar biasa, Pak Roy. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Market Review ya, Pak. Ya, terima kasih. Pak Roy, ini terkait tema kita di hari ini, bagaimana kemudian sektor retail berharap menjadi prioritas utamanya karena terdampak pandemi. Tapi sebelum kita menggali lebih jauh, Pak Roy, saya ingin mendapatkan gambaran dulu, bagaimana kemudian kondisi sektor retail sejauh ini, terutama di tengah pandemi COVID-19? Ya, tentunya saat ini retail masih terdampak dengan situasi pandemik. Kita ketahui bahwa pada saat kuartal kedua, sebenarnya sudah mulai membaik ketika kita sudah berhasil mulai menurunkan COVID-19. Tetapi karena adanya virus Delta ketika pertengahan Juni, maka saat ini sampai hari ini kami masih merasakan dampaknya dengan penurunan hampir sekitar 20% dari produktivitas sebelum pandemik atau dalam kondisi PPKM darurat sekarang ini. Nah, kita ketahui bahwa hal tersebut terjadi karena adanya pembatasan mobilitas. Kemudian yang kedua, adanya juga daya beli yang masih tertahan di sektor atau di status ekonomi menengah ke bawah. Dan tentunya kita ketahui menengah ke atas dengan PPKM darurat sekarang, mereka masih menahan belanja karena memang melihat situasi dan perkembangan terlebih dahulu. Nah, ini yang membuat kami masih sangat terdampak dalam status PPKM darurat ini. Oke, masih terdampak tentunya perjalanan dari PPKM, mulai dari darurat, kemudian PPKM dengan menggunakan level. Tentunya sektor retail tadi seperti yang Pak Roy jelaskan memang masih terdampak. Tapi apakah kemudian pelonggaran-pelonggaran yang sudah mulai dilakukan, sudah ada perbaikan sedikit demi sedikit yang terlihat, Pak Roy? Ya, perbaikan itu karena saat ini sudah mulai ada yang namanya QR Code Peduli Lindungi, ya, ketika diberlakukan dan masyarakat sudah mulai berdatangan atau mengunjungi pusat belanja maupun juga retail. Tapi kalau dihitung dari jumlah yang datang, tentunya belum sama seperti keadaan PPKM Mikro ketika aplikasi Peduli Lindungi belum diterapkan. Karena kita ketahui bahwa syarat untuk masuk ke pusat belanja atau ke retail adalah yang sudah divaksin 2 kali, ya, atau minimal 1 kali. Sementara kita ketahui untuk kota besar
Vaksinasi tentunya sudah terjadi, tetapi untuk kota Madia, kabupaten, itu masih rendah untuk vaksinasinya. Nah ini yang tentunya membatasi juga kedatangan ataupun kunjungan visitor, konsumen, masyarakat ke retail-retail modern. Oke, jadi akhirnya memang masih ada keterbatasan di sana, terutama dari sisi kunjungan masyarakat atau pengunjung gitu ya, adanya syarat vaksinasi yang harus dilakukan, kemudian juga ada vaksinasi yang belum merata, itu juga tentunya menjadi kendala di lapangan bagi sektor retail. Kemudian kemarin juga ada informasi Pak Roy bahwa Asosiasi Pengusaha diundang oleh Presiden ke Istana. Apa saja sebetulnya yang disampaikan ataupun dibahas di sana nanti di segmen berikutnya ya Pak Roy, kita kembali diskusikan, dan pemirsa jangan berada di tempat Anda, Market Review segera kembali. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan sektor retail menjadi salah satu sektor usaha yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Bahkan dari tahun 2020 hingga pertengahan 2021, sudah ada 1.500 toko swalayan yang harus tutup usaha karena tidak kuat menanggung beban biaya sewa dan operasional toko. Dan diminta kepada pemimpin-pemimpin perusahaan, para CEO, para asosiasi dan kadin, untuk juga mengingatkan bahwa ini harus dijaga terus karena pertumbuhan ekonomi itu berbanding terbalik dengan penanganan COVID. Jadi kalau COVID-nya tinggi maka ekonominya akan rendah, sebaliknya apabila COVID-nya rendah ekonominya akan menggeliat. Meski penanganan pandemi COVID-19 di tanah air dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan perkembangan positif, namun Presiden Joko Widodo melalui Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto meminta kepada masyarakat termasuk kalangan dunia usaha untuk terus waspada karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Bahkan Presiden Jokowi meminta masyarakat dan dunia usaha untuk tidak euforia dalam menyikapi kondisi ini. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, informasi tadi juga meliputi bagaimana kemudian arahan dari Presiden Joko Widodo agar kemudian pengusaha tetap waspada meskipun data-data dari perkembangan COVID-19 menunjukkan perbaikan, dan tentunya ini menjadi pesan yang memang diharapkan bisa tetap diterapkan begitu ya di tengah pandemi yang memang masih belum usai. Lantas bagaimana kemudian perkembangannya? Kita lanjutkan kembali pemirsa diskusi bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mandey, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia ataupun APRindo. Pak Roy, tadi informasinya sudah kami berikan begitu terkait dengan arahan Presiden Joko Widodo terhadap pengusaha. Dan kemarin tanggal 8 September juga Asosiasi Pengusaha dipanggil ke Istana Negara begitu ya. Apa yang kemudian dibahas dan mungkin disampaikan langsung oleh Presiden kepada asosiasi? Ya, kemarin secara jelas dan secara langsung Bapak Presiden menyampaikan bahwa saat ini mulai perkembangan dari COVID sudah mulai membaik, khususnya beberapa daerah aglomerasi dan juga beberapa provinsi Kota Madia dan Kabupaten. Ya, tetapi diingatkan kepada kami semua sebagai pelaku usaha, pejuang ekonomi untuk tetap waspada, tetap menjaga dan meningkatkan protokol kesehatan karena pandemi belum tuntas menyeluruh. Sudah ada penurunan akibat baiknya penanggulangan maupun juga langkah-langkah yang sudah dilakukan selama ini dengan maksimal. Tapi bukan berarti kita akan lengah karena suasana atau pengalaman yang lalu sudah memberikan pelajaran ketika virus Delta masuk, maka kita juga akan terkena dampak lagi. Dan ini tentunya menjadi perhatian kita semua untuk tetap menjaga 3M dan juga 3T sehingga semuanya dapat berjalan sesuai harapan. Oke, tapi akhirnya tidak hanya arahan saja tentunya ya kemarin pertemuannya, adakah kemudian yang juga disampaikan oleh asosiasi terutama kendala-kendala di lapangan atau dampak yang justru masih dirasakan meskipun perkembangan COVID-19-nya sudah cukup membaik? Ya, betul sekali Mas Fajar.
kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan atau situasi kondisi real dari pelaku usaha pasar swalayan atau retail modern. Yang pertama kami sampaikan, masih adanya peraturan yang menghambat investasi pasar swalayan atau retail modern. Karena peraturan itu mengunci kami harus mewaralabakan pasar swalayan yang saat ini sudah berjalan dan tentunya sebagai tempat pemenuhan kebutuhan pokok dan sehari-hari masyarakat. Harus diwaralabakan saja. Nah, ini yang akan sulit bagi kami karena untuk supermarket, hypermarket, department store tentunya tidak lazim untuk mewaralabakan. Dan pada saat ini kondisi pandemi ini tidak banyak pewaralaba yang berminat untuk melakukan investasi lewat waralaba. Dan dengan adanya OSS berisiko, ya, berbasis risiko yang sudah di-launching pada akhir bulan lalu, tentunya ini mengunci kami untuk kami tidak dapat berinvestasi, ya. Bukan kemudian berusaha dengan semangat Omnibus Law, tapi justru kesulitan untuk kami melakukan investasi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kami juga sampaikan mengenai hambatan-hambatan operasional adanya royalti musik, di mana royalti musik ini pengenaannya sangat memberatkan bagi pelaku usaha. Kami tidak diikut sertakan dalam mekanisme maupun penyesuaian tarif, sehingga pada saat akan diimplementasi, ini merupakan beban bagi para pelaku usaha. Ini tentunya tidak sesuai dengan semangat untuk sama-sama maju, beriman, dan sama-sama memberikan kontribusi. Dan yang terakhir, kami juga menyampaikan harapan kami untuk menjadi sektor prioritas, ya. Karena sektor prioritas ini adalah hal yang sangat penting ketika kami menjadi garda terdepan untuk pembentukan konsumsi rumah tangga. Indonesia masih sangat tergantung dengan konsumsi rumah tangga, ya, 55,4% pada semester 1 kemarin, dan 57,6% pada tahun 2020 yang lalu didapat dari konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga terbentuknya di pasar swalayan, di retail modern. Oleh karenanya kami berharap kami dapat menjadi sektor prioritas, sehingga kami dapat mengakses alokasi dana pemulihan ekonomi nasional, restrukturisasi kredit, dan stimulus-stimulus operasional lainnya. Oke, jadi memang dikonfirmasi. Ya. Oke, jadi memang sejauh ini sektor retail belum masuk dalam sektor prioritas ya, Pak Roy, ya? Sampai hari ini dalam APBN 2021 ada 7 sektor prioritas. Dan diantaranya adalah kita ketahui kesehatan, tentunya kita dukung, ketahanan pangan pasti kita dukung, dan juga energi, komunikasi, serta pariwisata. Itu menjadi sektor prioritas mendapatkan kucuran hampir sekitar 2,97 triliun. Nah, sementara perdagangan eceran sebagai garda terdepan untuk membentuk konsumsi rumah tangga bagi pertumbuhan ekonomi kita, sampai hari ini kita belum mendapatkan status sebagai sektor prioritas, sementara sudah banyak pelaku-pelaku usahanya yang dikatakan kuat, tetapi menutup teksturnya, ya, menutup geraknya. Karena apa? Karena masalah likuiditas. Kami tidak dapat beroperasional karena masalah likuiditas sudah menjadi bagian yang utama di masa pandemi ini. Berharap dengan sektor prioritas kami dapat bertahan, kami dapat tetap beroperasional bagi kontributor konsumsi rumah tangga kita. Oke, karena memang akhirnya ini tentunya menjadi sektor yang tadi Pak Roy sebutkan menjadi salah satu komponen utama dalam hal pertumbuhan ekonomi, salah satunya konsumsi rumah tangga. Tentunya ini harapannya berarti besar sekali untuk kemudian agar segeralah dijadikan sektor prioritas begitu ya, Pak Roy, untuk sektor retail ini. Nah, ini tapi melihat, ya silakan Pak. Ya, kita berharap Mas Fajar dalam era APBN 2022 yang sedang disusun dan akan diratifikasikan, kita bisa masuk di dalam APBN 2022 untuk menjadi sektor prioritas. Supaya apa? Supaya kami tetap dapat membuka gerai, tidak melakukan PHK, tetap memberi kontribusi bagi perpajakan, PPN, PPH, dan retribusi daerah, serta kami dapat terus berinvestasi. Oke. Itu semoga memang akhirnya didengar menjadi poin utama untuk kemudian akhirnya sesuai dengan harapan dari asosiasi ataupun dari Aprindo tadi. Tapi melihat
sektor ini yang memang berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi. Kita tahu memang ada dampak dari pandemi, penutupan sejumlah toko, kemudian operasional yang terbatas. Apakah kemudian sudah pelan-pelan mengalami perbaikan, Pak? Misalkan tingkat PHK-nya sudah tidak terlalu besar dibanding sebelumnya, atau kesehatan keuangannya sudah lebih terjaga di kondisi sekarang ini, atau seperti apa, Pak Roy? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari kuartal 1, 2, dan 3, kita pada posisi kuartal kedua sudah membaik, ya. Ketika kita tahu bahwa dilaporkan dalam kuartal kedua pertumbuhan ekonomi kita 7,07%, Ya. dan pertumbuhan indeks penjualan retail kita 5,49%, sudah membaik. Tetapi ketika memasuki adanya virus mutasi Delta, ya, pada pertengahan Juni dengan adanya PPKM darurat yang sekarang sampai hari ini ada PPKM level sebutannya, maka dapat dipastikan kuartal ketiga ini kita sama lagi seperti kembali ke kuartal pertama. Kita akan tergerus dengan situasi pembatasan mobilitas dan juga pergerakan daripada masyarakat untuk berbelanja atau melakukan konsumsi. Nah, kita perkirakan di kuartal ketiga ini pertumbuhan ekonomi juga pasti akan tergerus. Kemungkinan besar seperti yang sudah disampaikan di beberapa kesempatan oleh lembaga terkait, kementerian terkait, di angka sekitar 3,5–4%. Dan pertumbuhan retail pasti juga akan turun dari 5,49 dari kuartal 2, di kuartal ketiga berkisar antara 2,5–3%. Kami berharap banyak di kuartal keempat, memasuki bulan Oktober, memasuki kuartal keempat, dan PPKM sudah menjadi PPKM mikro kembali karena kita sudah mulai bisa menanggulangi COVID, maka harapan kami di kuartal keempat paling tidak 70–80% dari kuartal kedua. Lebih baik daripada kuartal ketiga yang tentunya sangat tergerus karena adanya PPKM darurat. Oke, ini cukup signifikan begitu ya, kemudian pertumbuhan yang sudah di-forecast begitu di kuartal ketiga, meskipun kuartal 4 harapannya masih lebih tinggi. Lantas apa yang kemudian dilakukan dalam mengantisipasi pertumbuhan yang lebih rendah tersebut, Pak Roy, dari para pelaku usaha? Tapi nanti kita sambung kembali, usai jeda, pemirsa Market Review segera kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan kembali kita lanjutkan diskusi bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mandey, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo. Pak Roy tadi menyambung forecast atau perkiraan adanya pertumbuhan yang lebih lambat begitu ya di kuartal 3, meskipun kuartal 4 masih cukup optimis. Ini apa yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengantisipasi hal tersebut? Ya, yang pertama tentunya kami berusaha untuk memaksimalkan perdagangan melewati elektronik dagang atau e-commerce. Ya, omni channel menjadi satu-satunya upaya kami untuk dapat menyeimbangkan hasil produktivitas yang lemah dari cluster swalayan atau retail modern offline atau physical store. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya kita berharap adanya kesempatan untuk dapat melakukan pengembangan, ya, pengembangan. Ya. Ya, masih tersambung Pak Roy bersama kami? Ya, sepertinya ini masih ada sedikit kendala begitu ya. Sambil kita terus perbaiki, kita tunggu kembali bagaimana kemudian nanti Pak Roy akan menjelaskan lebih lanjut begitu ya terkait hal yang tadi saya tanyakan. Tapi sebelumnya pemirsa, kami tadi sudah cukup banyak mendiskusikan beberapa hal begitu ya terkait dengan sektor retail di tengah pandemi COVID-19, terutama di tengah PPKM yang memang sudah berangsur-angsur dilonggarkan begitu ya dengan beberapa kebijakan pemerintah yang utamanya diharapkan bisa membantu ataupun mendorong kinerja sektor retail di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Bahkan ini pelaku usaha retail menyebutkan juga dalam tanda kutip begitu ya sudah siap untuk menerapkan kebijakan yang diarahkan oleh pemerintah untuk kemudian menerapkan aplikasi Peduli Lindungi, untuk kemudian menyaring siapa saja akhirnya masyarakat yang bisa masuk ke tempat publik, terutama tadi tempat-tempat yang berhubungan dengan sektor retail ataupun juga pusat perbelanjaan nanti.
saya juga kita nanti kita gali bagaimana kemudian kesiapan dari Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia ataupun APRindo terkait hal tersebut. Kemudian tadi ada satu poin utama yang memang cukup atau bahkan harus digarisbawahi dan harus cukup ditekankan, bahwa ternyata sektor retail meminta untuk kemudian menjadi sektor prioritas begitu ya, agar kemudian mendapatkan beberapa fasilitas dan juga tentunya kemudahan-kemudahan. Kita tahu karena sektor retail ini memang menjadi salah satu tulang punggung bagi perekonomian, utamanya dalam komponen pembentukan pertumbuhan ekonomi dan konsumsi rumah tangga, tentunya menjadi komponen yang dominan di pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia meminta agar kemudian ini menjadi perhatian terutama oleh pemerintah agar menjadi sektor prioritas di tengah pandemi ini. Karena kita tahu ini menjadi salah satu sektor yang memang cukup terdampak dan bahkan kita tahu dampaknya dirasakan cukup luas begitu ya, tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga di berbagai kota, di berbagai wilayah di Indonesia. Dan hal ini tentunya menjadi catatan-catatan penting begitu, bagaimana kemudian akhirnya sektor retail bisa lebih diperhatikan oleh pemerintah dalam hal penerapan kebijakan, kemudian juga kemudahan-kemudahan baik dari sisi perpajakan, kemudian juga dari sisi restrukturisasi kredit misalnya yang memang terus digaungkan oleh pemerintah, bahkan sudah diperpanjang hingga tahun 2023 mendatang. Tapi ternyata tadi ada beberapa kendala yang memang disampaikan, yang memang terjadi di lapangan, sehingga akhirnya menjadi catatan-catatan penting juga untuk kemudian menjadi bahan evaluasi bagaimana kemudian sektor retail ini bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19, sambil kita juga lihat bagaimana tadi proyeksi untuk di kuartal ketiga, di kuartal keempat, kuartal ketiga justru memang agak lebih rendah pertumbuhannya diperkirakan, kurang lebih di angka 2,5% hingga 3%, meskipun di kuartal 4 optimismenya masih ada begitu untuk kemudian mengharapkan denyut di sektor retail agar bisa lebih kencang berlari dan mendukung pertumbuhan ekonomi ini. Kami juga masih terus coba sambung kembali dengan Bapak Roy Nicholas Mande, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia ataupun APRindo, karena ini ada gangguan sedikit dari sisi teknis begitu ya. Dan kita lihat pemirsa, ini juga ada pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang meminta bahwa pengusaha jangan euforia di tengah perkembangan COVID-19 yang memang mulai membaik begitu ya. Karena kita tahu penambahan kasus masih terjadi setiap hari meskipun upaya-upaya penanganan masih terus dilakukan dari waktu ke waktu, sehingga akhirnya pengusaha diminta tetap waspada. Masyarakat juga diminta untuk melakukan hal yang sama, untuk tetap waspada, menerapkan protokol kesehatan, dan bahkan disarankan untuk segera mengikuti vaksinasi bagi yang memang belum mendapatkan giliran. Jadi memang harus dilakukan. Sementara kita lihat ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sisi pandemi terhadap sektor retail. Ada banyak sekali toko yang terdampak, di mana ada 1.500 toko swalayan yang harus tutup usaha karena tidak kuat menanggung beban biaya sewa dan juga operasional toko. Ya, kita coba kembali. Selamat pagi, Pak Roy, sudah tersambung kembali bersama kami? Ya, sudah tersambung, tapi mohon maaf sebelumnya mungkin harus tidak. Oke, tidak apa-apa Pak Roy. Oke, ini tadi saya menyambung dari pertanyaan sebelumnya. Lantas bagaimana kemudian langkah yang dilakukan tadi sudah cukup dijelaskan, tapi di saat yang sama memang pemerintah sudah melonggarkan, tapi harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk bisa berkunjung ke pusat-pusat belanja yang tentunya masih berada dalam naungan sektor retail ini. Adakah kendala yang masih ditemui? Ya, kendala saat ini yang terjadi adalah belum lancarnya aplikasi Peduli Lindungi yang memang masih dalam tahap pengembangan dan juga penyelesaian. Beberapa di antaranya yang masih kami prihatinkan adalah ketika jam operasional sudah berlangsung untuk all maupun juga retail, kemudian terjadi shutdown dan terjadi kondisi di mana masyarakat tidak dapat masuk karena kondisi menjadi syarat untuk masuk ke pusat belanja dan retail adalah memakai scan QR Code Peduli Lindungi atau aplikasi Peduli Lindungi. Itu yang kenyataan saat ini terjadi. Kami dapat info bahwa memang masih terus disempurnakan dan kami berharap penyempurnaan ini dapat segera tuntas karena masyarakat
ataupun juga pengunjung tentunya tetap perlu berbelanja ya untuk konsumsi, untuk kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Plus kami berharap bahwa untuk anak-anak yang di bawah 12 tahun, karena memang sekarang pandemi khususnya beberapa kota, misalnya di Jakarta, saat ini sudah di bawah standar WHO, maksimal di bawah 5%, ya sekarang di Jakarta sudah di bawah 5% positivity rate-nya. Berharap mungkin mulai dari Jakarta nanti diikuti dengan kota lain, anak-anak di bawah 12 tahun dapat masuk untuk bersama orang tua berbelanja dan juga melakukan konsumsi. Karena inilah yang kita harapkan menjadi bagian penggerak ekonomi kita. Oke, penyempurnaan harus terus dilakukan begitu ya, terutama di aplikasi Peduli Lindungi agar kemudian mendukung juga bagi pergerakan masyarakat, terutama di lapangan. Nah, meskipun kendala-kendalanya cukup banyak Pak Roy, tapi sebetulnya optimisme apa yang kemudian dibawa oleh pelaku usaha retail dalam menghadapi pertengahan dan juga akhir tahun ini dan juga di tahun ke depan? Ya, kita tahu bahwa di kuartal keempat ada satu season hari besar keagamaan nasional HBKN pada Desember, ada Natal yang merayakan maupun juga tahun baru. Nah, kami memprediksi karena indeks ekspektasi konsumen di kuartal keempat itu cukup baik, cukup di atas angka 100 ya, sudah hampir sekitar diharapkan 110 sampai 115. Di atas 100 berarti menandakan adanya ekspektasi konsumen untuk dapat kembali berbelanja. Nah, walaupun kita tahu bahwa HBKN untuk di bulan Desember tentunya 60-70% dari HBKN di bulan April Mei ketika kita memasuki bulan suci Ramadan maupun juga Idul Fitri. Namun inilah harapan kami ya pada saat akhir tahun ini untuk khususnya yang menengah ke atas, sosial ekonomi status T+, B, dan A yang saat ini menahan belanja, restrain mode, dapat kembali berbelanja karena memang saatnya sudah berharap sudah landai dan inilah yang memberikan kontribusi di tahun 2021 ini. Oke. Tapi di tengah kondisi ini Pak Roy, meskipun tadi optimismenya sepakat sekali, kita harus dukung bersama, momentum-momentum yang biasanya di tahun lalu dimanfaatkan untuk kemudian bisa kita lihat ada peningkatan belanja begitu. Ini masih berlaku atau tidak sih Pak Roy di tengah pandemi, momentum-momentum itu, atau akhirnya hari-hari menjadi sama saja begitu, baik dari kuartal 1 ataupun kuartal-kuartal lain? Ya, tentunya optimisme kita tetap harus kita bangun. Ya, kalaupun kita melihat sepanjang tahun ini, kuartal pertama tentunya rendah, kuartal kedua cukup baik, bahkan sangat baik dalam kurun waktu selama pandemik. Kuartal ketiga sudah juga rendah, dan kuartal keempat 60-70% dari kuartal kedua. Mudah-mudahan tahun ini yang jelas yang pertama adalah pandemiknya landai. Oke, pandemi landai ya. Sudah di bawah positivity rate itu sudah sangat membanggakan bagi kita. Di bawah 5% itu yang diharapkan. Dan bed occupancy rate kita sudah sekitar 14-15%. Ya, sudah sangat rendah ketika dibanding bulan Juli mendekati angka 75 dan 80%. Dan kemudian angka kematian kita juga sudah rendah. Berharap di akhir bulan ini merupakan PPKM level terakhir sehingga kembali di bulan Oktober PPKM mikro ataupun juga PSBB istilah yang tahun lalu itu dapat diberlakukan sehingga kelonggaran mobilitas itu dengan proses yang ketat itu dapat mendukung kepada konsumsi yang dilakukan oleh para konsumen maupun juga masyarakat. Inilah yang harapan kami yang utama ya, supaya masyarakat kembali berbelanja dan normal dengan wajar, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan ketat. Oke, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan ketat, lagi-lagi untuk kemudian mendukung pergerakan ataupun mobilitas dari sektor retail. Tapi Pak Roy, ini saya kembali lagi ke sektor retail yang berharap menjadi prioritas. Begitu tadi, ya. Kemudahannya tadi sudah disampaikan begitu ya. Tapi terakhir, apa yang kemudian sudah dilakukan oleh pemerintah atau oleh asosiasi disampaikan ke pemerintah untuk kemudian bisa dalam waktu cepat, dalam waktu dekat bisa menjadi sektor prioritas? Ini mungkin menjadi jawaban terakhir juga Pak Roy dari diskusi kita. Ya tentunya
apa yang kami harapkan ini menjadi bagian yang utama dalam pembicaraan kementerian lembaga dalam melihat sektor perdagangan eceran ini menjadi satu bagian yang sangat penting. Ketika belum dijadikan menjadi bagian yang penting, tentunya tidak diprioritaskan. Ya, ini kita berharap melalui media, melalui FGD, forum group discussion selalu kami suarakan, karena industri sektor kami ini sangat mendukung kepada PDB kita dan juga mendukung kepada sektor hulu. Nah, ini tadi saya belum sebutkan. Sektor hulu atau pabrikan, manufaktur, ya, makanan dan minuman, mereka bisa produksi, tetapi tidak bisa dijual atau hilirnya tidak berkembang, yang ada malah semakin turun, semakin rendah karena penutupan gerai, maka sektor hulu pun purchase manager index kita itu tidak akan meningkat. Ya, itu bisa dilihat sekali. Ketika retail membaik, pasti PMI-nya itu baik. Purchase manager index kita. PMI kita di bulan April itu 54,3 ketika retail kita 5,49% pertumbuhannya. Nah, bulan kuartal ketiga PMI sudah tinggal 37. Ya, karena memang kita punya indeks penjualan real juga, retail juga turun. Nah, ini yang kita harapkan kesinambungan hulu dan hilir untuk mendukung ekonomi. Baik, itu kita harapkan memang bisa segera untuk bisa menjadi sektor prioritas, dan memang sektoritas sekali lagi kita harapkan tetap bisa bertahan di tengah pandemi ini. Pak Roy, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Market Review. Kita jumpa di lain waktu. Ya, salam sehat. Pemirsa Market Review segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.